Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan eksplorasi konsep dari modul 1.4, itu budaya positif. Kali ini kita masuk di restitusi 5 posisi kontrol. Oke, di sini ada 1 sampai 6 kolom navigasinya. Untuk nomor 1 ada pertanyaan pemantik yang harus dijawab ya dari contoh kasus. Ada 2 contoh kasus yang harus dijawab. Kita lihat kasusnya dulu. Yang pertama, si Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Ya, jadi ini Hana mengejek Tisa di media sosial. Untuk kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Oke. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Oke, sekarang mana jawaban saya? Cari. Oke, untuk kasus Hana dan kasus Anto, sebagai seorang kepala sekolah, tindakan yang diambil dapat berbeda, tergantung pada kebijakan sekolah dan keadaan khusus. Untuk kasus Tisa dan Hana, kita harus mengumpulkan, yang pertama, mengumpulkan informasi. Penting untuk mendengarkan semua pihak yang terkait, termasuk Hana dan Tisa, serta melibatkan orang tua mereka jika perlu. Pastikan untuk mendapatkan bukti konkret tentang penggunaan kata-kata kasar dan pelecehan di media. Jadi kita screenshot ya buktinya. Kemudian komunikasi. Kita ajak Hana dan Tisa untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang masalah ini. Kemudian kita bimbing mereka untuk mendapatkan solusi damai dan berbicara tentang pentingnya penghormatan dan toleransi terhadap orang lain. Kemudian untuk penyelesaian konfliknya kita mediasi. Ya, adakan sesi mediasi di mana Hana dan Tisa dapat berkomunikasi satu sama lain dengan bimbingan kepala sekolah atau Ibu Dewi. Kita fokuskan pada penyelesaian masalah dan pemahaman satu sama lain. Jangan lupa untuk minta maaf. Dorong Hana untuk meminta maaf kepada Tisa jika terbukti bersalah. Dan buat rencana tindakan perbaikan untuk mengatasi dampak negatif dari tindakannya. Kemudian tindakan lanjutannya otomatis perlu bimbingan konselor dari guru BK ya. Kemudian diawasi media sosialnya supaya tidak terulang kembali. Untuk kasus kedua, sama dengan kasus di atas ya. Langkah-langkahnya kita mengumpulkan informasi, bagaimana informasinya, buktinya, apakah benar atau tidak, atau keliru. Kemudian kita identifikasi masalahnya. Kemudian kita mengambil tindakan, kita panggil yang bersangkutan, bicara baik-baik, kita gunakan berbagai pendekatan, ya, kolaboratif dan sebagainya. Kemudian dengan pendekatan yang komprehensif melibatkan semua pihak, diharapkan permasalahan perilaku siswa dapat ditangani dengan efektif dan mendukung perkembangan positif mereka. Kemudian nomor 2. Kita lihat di nomor 2. Sini ya. Oke. 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu calon penggerak berikut ini akan disampaikan satu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dian Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas. Selama ini apakah telah efektif, apakah berpusat kepada murid, apakah memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Oke, kemudian berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan yang melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, ya, kemudian posisi pemantau, dan terakhir posisi penejar. Ya, kita berada di posisi mana? Nah, jadi nanti akan dijelaskan ya melalui video.
Ini nomor berapa ini? 2 ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Apabila kita di posisi penghukum, kita biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal ya, kata-kata yang mungkin agak kasar. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih. Jadi menekankan kepada murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, gitu ya, menurut di bukunya siapa ini? Bukunya siapa tadi? Gosen. Dian Gosen. Ya, jadi guru akan berkata pasti selalu yang terakhir selesai ya. Identik dengan kata-kata paksaan atau marah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, jadi kita kalau dalam posisi penghukum, kita lihat yang posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Bagaimana dengan ini? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Ya, biasa nih ya, saya juga biasa gunakan ini. Ya, jadi kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berikut, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi biasa kata-kata seperti ini keluar dari kita sebagai guru kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang lebih buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, nada suara memelas halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Ya, begitu ciri-cirinya ya. Contohnya yang keluar dari kata-kata guru, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu harus berjanji dengan ibu untuk tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi ibu guru ini seakan akan memelas ya, supaya anak ini kasihan ya. Jadi ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi bagaimana hasilnya? Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Jadi hasilnya menurut buku ini, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Oh ya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau kita menjadi posisi pembuat rasa bersalah, jadi ini termasuk yang tidak boleh ya dilakukan ya. Sama yang pertama tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat yang posisi ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Dipersuasi ya, secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi ada dua, bisa menjadi positif, bisa jadi negatif. Oke. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Mereka berkata saya biasa juga gunakan ini ya. Kita mendekatan personal approach, kita dekati siswa ya, lebih intim lagi. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Oke. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Jadi biasa kata-kata seperti itu kalau kita posisikan diri kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu pada murid. Jadi
Jadi muridnya akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Ya masa siswa bilang begitu. Jadi ini posisi negatifnya ya. Kalau kita gunakan posisi teman ya, hal negatifnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Betul. Jadi kalau kita gunakan ini berarti hanya berlaku untuk kita sebagai teman. Kalau sebagai guru lain mungkin dia tidak tanamkan. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Oke. Jadi posisi teman, jadi nada bersuaranya akrab, bercanda, bahasa tubuhnya lebih merapat pada murid, mata senyum jenaka. Oke. Kemudian biasa kata-kata yang keluar, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, begitu ya, sebagai teman. Ya, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasil murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bagaimana ya? Yang mana yang kita gunakan ini? Ya, mungkin ada jawaban di posisi berikutnya ya. Ya, ternyata kalau kita posisikan diri kita sebagai teman juga tidak bagus ya, ada dampak negatifnya. Oke, kita lihat posisi yang lain. Oke, posisi pemantau. Apa ini? Posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol. Berarti ini yang dianjurkan ya, kita sebagai posisi pemantau. Oke. Bagaimana gaya bicaranya? Jadi nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal biasa-biasa saja. Kemudian guru biasanya dengan posisi ini mengeluarkan kata-kata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kemudian Adi menjawab, tahu pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi membalas, paham pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian dijawab kembali oleh guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, menurut buku ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan setelah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka bersalah. Murid telah dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Berarti ini bagus tapi tidak bagus juga ya. Maksudnya bagaimana? Karena ada dampak negatifnya ke siswa juga ya, jadi tidak senang. Tapi setidaknya ini lebih bagus daripada yang tadi ya. Posisi teman juga bagus, cuma ada dampak negatifnya. Yang pertama tadi, penghukum tidak baik ya. Memantau murid pada saat mengerjakan tugas yang syarat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Oke. Jadi kita anggap ini boleh diikuti ya. Teman juga tadi boleh. Ini yang kedua dan yang pertama ini tidak boleh membuat merasa bersalah dan penghukum. Kita lihat yang berikutnya. Pemantau, setelah pemantau yang terakhir ini manajer ini. Posisi kita sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Oh, jadi dia sudah menguasai posisinya, memahami dirinya dia sebagai posisi teman dan posisi pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi dan dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Oke. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan
bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas ya, peraturan kita di awal. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi ini kata-kata seorang manajer ya, jika mereka memposisikan dirinya sebagai manajer. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang siswa atau seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau posisi pemantau, oke? Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi dan diundang untuk melakukan restitusi, oke? Jadi kalau kita di posisi manajer, kita harusnya sudah paham bagaimana menggunakan restitusi. Ya. Namun perlu disadari tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi menjadi posisi terakhir yang paling atas, yaitu posisi manajer. Oke, yang paling bawah tadi penghukum ya. Usahakan kita hindari. Di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku yang disikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif. Seorang manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, ya, mendekat ke murid. Oke, itulah ciri seorang manajer, memposisikan dirinya sebagai manajer. Guru, contoh. Adi, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu di sekolah? Kemudian Adi, tidak Pak, saya bisa tepat waktu. Baik, guru menjawab, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ya, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Kita tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke siswa, salah ya. Jadi tidak boleh kita menunjuk, tidak boleh simpan tangan di pinggang atau berkacak pinggang ya, terlihat sombong ya, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali ya, tidak usah seperti itu ya. Kita sisihkan sebagai manajer akan perbuatan murid ya, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk mengembangkan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apakah konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 mana ini? Oh, nomor 4. Oke, nomor 3. Nah, ini ada videonya ya. Ya, posisi kontrol restitusi oleh Dian Gosen. Jadi di video ini dijelaskan tadi tentang 5 posisi kontrol tersebut ya. Jadi saya sudah buat kesimpulan dari video ini. Kira-kira seperti ini. Dari setelah menonton video tersebut ada 5 posisi kontrol kita sudah pelajari tadi. Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, yang terakhir posisi manajer. Kemudian sebagai posisi penghukum dari video tersebut, kita biasa menghardik, menunjuk siswa dan bercak pinggang seperti ini ya, atau membentak, hukuman verbal atau fisik ya, biasa terjadi kalau kita menjadi posisi penghukum ya. Saya juga pernah melakukan seperti ini ya. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Betul sekali ya. Misalkan kita menghindari posisi ini, posisi penghukum. Ya, lebih bagus lagi kalau teman-teman simak videonya ya. Bagus sekali ini videonya. Ada simulasinya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah.
Ya, kalau di posisi pembuat merasa bersalah, cenderung suara kita lembut ya, seperti tadi saya sudah bacakan tadi ya. Kemudian guru akan merasa hal-hal yang kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi ini kayak memelas ya. Berarti contoh yang tidak perlu kita ikuti. Apa dampaknya? Membuat murid merasa bersalah ya. Jadi identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Betul. Berikut posisi teman, kita sudah bahas tadi. Jadi menurut video, di posisi teman, suara guru akan lebih ramah ya, lebih dekat dengan siswa, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana ya. Apabila kita memposisikan diri sebagai teman, ini yang paling sering saya gunakan ya. Saya menggunakan pendekatan persuasif kepada siswa, ya, berteman sama siswa. Ya, kemudian dampaknya murid akan tergantung pada satu orang, betul sekali ya. Jadi, dia akan mengabaikan guru lain kepada kita saja yang dekat. Biasa terjadi seperti itu, biasa juga tidak ya, tidak semua. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Oh gitu kan. Berikut posisi pemantau. Ini sudah kita tadi bahas tadi, tapi di videonya kesimpulannya seperti ini. Di posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau akan berusaha datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Oke. Apa dampaknya? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri apabila kita memposisikan diri kita sebagai posisi pemantau atau monitor. Yang terakhir, apa tadi? Betul, manajer ya. Posisi sebagai manajer. Ini sebagai posisi puncak yang kita harus contoh ya. Dari kesimpulan video, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil ya. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Oke, betul. Dampaknya ya, murid lebih mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Silakan dinonton videonya sendiri ya di YouTube. Mantap sekali karena ada simulasinya ya dari masing-masing posisi kontrol. Kita pindah ke nomor 4. Nomor 4 di mana tadi? Oke. Di nomor 4, nah di sini restitusi 5 posisi kontrol ya. Seperti ini contoh bagannya ya. Motivasi eksternal, motivasi intrinsik atau dari dalam diri, motivasi eksternal atau dari luar. Ya, apabila kita menjadi posisi penghukum, ya guru berbuat menghardik, menunjuk. Guru berkata, kalau kamu tidak, ya, dan sebagainya. Hasilnya bagus sekali ini, ya. Ini sudah disimpulkan semuanya posisi. Jenis-jenis posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ingat puncaknya di manajer yang tidak boleh kita ikuti. Seringkali kita tidak sadar itu yang ada dua ini, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau posisi teman dan pemantau ya gabungan lah supaya untuk menuju posisi manajer. Ya, meskipun ada dampak negatifnya apabila kita memposisikan sebagai teman. Ya. Oke. Bagus sekali ya ini kesimpulannya. Silakan Bapak Ibu bisa di-copy nih ya. Kemudian nomor 5. Ada tugas mandiri nih. Silakan Anda melakukan kegiatan di bawah ini secara mandiri berdasarkan pemahaman Anda. Oke, jadi kita akan pilih. Saya sudah pilih, tapi saya akan ulangi ya. Apakah
apakah jawaban saya masih benar? Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia? Saya kecewa sekali dengan kamu. Seperti ini. Buat orang merasa bersalah atau penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, kita coba. Oh, ternyata membuat orang merasa bersalah ya. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Oke. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti ini penguasaan ya. Berikut. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kira-kira apa ini? Kebebasan kah? Cinta kasih kah? Kesenangan? Penguasaan. Saya pilih kebebasan coba. Oke. Ya. Satu salah. Kita Oke. Nah, berikut. Lihatlah garis posisi kontrol di bawah ini. Garis yang pertama adalah posisi kontrol kita di rumah. Jadi ada 5 posisi kontrol, kita berada di rumah, kemudian di bawah ada di tempat kerja atau sekolah. Ya. Bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Apakah berbeda atau sama saja? Bagaimana posisi kita di rumah dan posisi kita di sekolah? Apakah sama saja? Ya. Apakah bagaimana kita menghadapi kondisi di rumah dan menghadapi siswa di sekolah? Setelah mengisi di mana posisi kontrol kamu selama ini dimanapun di sekolah, tanyakan diri, apakah saya berbeda menghadapi anak keponakan dengan menghadapi murid saya ya? Mengapa berbeda ya? Oke. Setelah pelatihan ini coba mengisi garis kontrol dan bandingkan dengan posisi Anda mengikuti pelatihan. Apakah perbedaannya? Mengapa, bagaimana sampai posisi manajer? Apa yang perlu terjadi? Ya, jadi kita suruh kira-kira di rumah kita posisinya sebagai apa di keluarga? Apakah posisi teman, pemantau, atau manajer? Ya, kalau menurut saya di rumah kan kita keluarga, ya. Jadi tergantung kita sebagai orang tua, anak atau ibu, ya. Kalau ibu atau bapak biasanya jadi pemantau, manajer, sangat tidak disarankan untuk menjadi penghukum, ya. Karena kita sudah paham bagaimana mengatur anak dengan baik. Ya, kalau di sekolah otomatis kita sebagai guru yang baik, kita seharusnya berada di posisi puncak yaitu manajer. Meskipun kadang-kadang kita masih memposisikan kita sebagai teman atau pemantau. Yang perlu dihindari ini yang 2, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke. Nomor 6. Oke, penutup. Demikian penjelasan mengenai restitusi 5 posisi kontrol sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses, betul sekali ya. Jadi untuk materi lebih jelasnya silakan Bapak Ibu download ya di sini ya. Restitusi 5 kontrol ya, ada di sini. Bisa di-download. Ya. Materi lengkapnya ada 11 halaman. Oke. Ini tadi ya. Posisi kontrol. Oke, sekian Bapak Ibu eksplorasi konsep dari 5 posisi kontrol restitusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.